Perempuan ini pun menangis karena kehamilannya tidak didampingi oleh sang suami yang kini terlibat kasus pembunuhan. Sona tidak bisa membuktikan bahwa Imron telah menjebak suaminya itu. Maka satu-satunya cara yang bisa diambil adalah dengan melakukan pembunuhan yang sama dengan yang dilakukan oleh pembunuhan berantai itu. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan para masyarakat bahwa pembunuhan berantai itu masih berkeliaran di luar, sehingga ini berarti bahwa polisi sudah salah menangkap si Joy. Dan tidak ada pilihan lain, Sona sendirilah yang akan melakukannya, ujar Rastogi jika ingin menyelamatkan suaminya. Namun beberapa saat kemudian, Sona mendapatkan telepon kalau suaminya telah dihajar habis-habisan oleh para tahanan yang telah dibayar oleh seseorang. Karena semakin frustasi, Sona hampir menabrak Inspektur Imran. Tapi Sona sadar, dia harus mencari korban yang sama dengan korban pembunuhan berantai itu. Setelah itu kita kembali ke masa lalunya si Sona. Ternyata Sona dan Imran telah berpacaran selama beberapa tahun, namun kedua orang tuanya si Sona menyuruhnya untuk menikah dengan seorang dokter ahli bedah agar masa depannya cerah. Dan tidak ada pilihan lain, mereka berdua pun kawin lari dengan cara menikah massal di sebuah acara pernikahan massal. Namun tetap saja si Sona harus menikah dengan si Joy. Kembali ke masa sekarang, di mana Sona tampaknya sedang merencanakan sesuatu. Dan benar saja, saat ia datang ke kediaman salah satu dokter, dia dengan sengaja mengambil informasi para warga yang datang untuk berobat ke dokter Dipa. Hal ini dilakukan si Sona untuk mencari tahu siapa saja gadis-gadis yang hamil yang berkonsultasi dengan dokter Dipa, agar dia bisa dengan mudah menculik salah satu gadis itu untuk dijadikan korban pembunuhannya. Singkat cerita, Sona berhasil menemukan seorang gadis lajang hamil yang bernama Anuska, yang tidak lain adalah mahasiswanya sendiri dan tetangganya juga. Tapi mau tidak mau, Sona pun mulai membuntuti gadis itu. Sampai di sebuah tempat terlihat Anuska dan pacarnya sedang ribut soal kehamilan si Anuska. Karena pacarnya Anuska tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan itu. Sehingga Anuska pun sangat putus asa dan hampir saja ditabrak oleh truk. Beruntung Sona datang menyelamatkannya. Merasa bahwa Anuska orang yang tepat untuk dijadikan korban, Sona lantas langsung membeli semacam obat bius untuk menculik Anuska. Namun sayang obat itu telah ditumpahkan oleh pembantu Sona yang kemudian ditukar dengan air biasa tanpa sepengetahuan si Sona. Alhasil ketika dia menyamar dan mencoba menculik Anuska, obat itu pun tidak berefek apa-apa. Singkatnya mereka berdua pun sampai di sebuah ladang bunga. Di sana Sona yang tahu kalau Anuska alergi bunga langsung membiusnya dengan bunga itu. Dan setelah Anuska pingsan, Sona pun membawanya ke sebuah tempat. Di hari berikutnya terlihat Inspektur Imran akan segera meninggalkan kota ini karena semua tugasnya telah selesai. Namun salah satu polisi berkata bahwa semua kasus gadis hilang itu terjadi ketika Inspektur Imran bertugas di sini. Sesaat kemudian terdengar kabar gadis hilang lagi, sehingga Inspektur Imran segera mungkin menyelidiki kasus itu lagi dan menurut informasi keluarga korban, Anuska sudah hilang sejak kemarin. Sementara itu Sona terlihat mendatangi ruang